upaya pemerintah untuk melakukan stabilitas terhadap sistem keuangan dalam rangka atau penanganan pandemi corona virus disease atau COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping ada Perpu nomor 1 tahun 2020 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu. Om Swastiastu. Kami dari pemerintah Kota Denpasar ingin bertanya kepada Bapak terkait dengan surat dari Menteri Desa nomor 1261/PRI/00/4/2020 yang mana pada lampiran tentang pedoman relawan pencatat data keluarga miskin calon penerima BLT, mana poin 4 menyebutkan yang dimaksud keluarga miskin adalah yang memenuhi minimal 9 dari 14 kriteria yang ditetapkan oleh Mensos. Tapi pada video conference yang dilaksanakan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten Kota, di sana mengatakan bahwa poin 14 poin itu bukan merupakan persyaratan mutlak. Walaupun hanya 4 atau 5 dari 14 kriteria itu yang dipenuhi, kalau pemerintah desa menganggap keluarga tersebut adalah keluarga miskin, bisa dimasukkan dalam kategori miskin. Asal ditetapkan melalui musyawarah desa, karena hasil musyawarah desa itu adalah merupakan keputusan tertinggi yang harus dilaksanakan. Apakah yang mana yang bisa kami pakai sebagai pedoman atau patokan di dalam pemerintah desa, dalam ini Pak Perbekel, untuk menetapkan penerima keluarga miskin, penerima bantuan langsung tunai dari dana desa. Mungkin itu saja, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Saya kira sesi pertama 4 penanya sudah menyampaikan pertanyaan. Mungkin kami persilakan Bapak Ibu narasumber untuk memberikan respon. Mungkin yang pertama, karena paling banyak pertanyaan ini, Pak Direktur, Pak Fahri, kami persilakan dulu Pak memberikan respon, Pak. Silakan, Pak. Siap, terima kasih Pak Imam selaku moderator. Yang pertama dari Badung dan yang kedua dari Denpasar dan yang terakhir dari Pemprov Jatim ya. Untuk yang Jombang saya kira yang ditanyakan adalah terkait dengan PMK 40. Saya kira di awal tadi sudah kami sampaikan bahwa kebijakan BLT ini adalah kebijakan dalam kondisi yang tidak biasa. Kemudian kenapa selalu kenapa banyak pengaturannya? Karena ini tentu disesuaikan dengan dinamika yang ada di lapangan. Di dalam Permendes memang di situ filosofinya adalah kenapa ditekankan non tunai? Karena filosofinya karena tunai uang adalah sarana penyebaran virus yang paling kuat juga, sehingga di Permendes diatur secara tunai. Tetapi dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak, makanya terbitlah pengaturan berikutnya bahwa itu dibolehkan untuk tunai dalam kondisi tertentu, tetapi sebisa mungkin untuk tunai. Berikut soal rincian yang terdampak COVID seperti apa? Ya saya kira dengan adanya penyebaran COVID saat ini, masyarakat tidak hanya terdampak dari sisi kesehatan, tetapi juga terdampak secara ekonomi. Yang kalau kita mau menggunakan, ini sekaligus dengan yang Denpasar ya, yang kalau kita menggunakan 9 dari 14 kriteria, itu memang sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan dalam kondisi yang tidak biasa saat ini. Sehingga terbit lagi pengaturan baru oleh Kemendes, tidak harus memenuhi 9 dari 14. Jadi saya kira di Fitcon Pak Menteri yang sudah disampaikan ke semua dinas PMD, kemudian ditindaklanjuti oleh surat dirjen yang terakhir, itu tidak lagi memenuhi 9 dari 14 kriteria. Filter terakhirnya ada di Musdes. Ketika dalam Musdes masyarakat menyepakati bahwa
si fulan berhak mendapatkan karena dia kehilangan pekerjaan atau tidak mendapatkan penghasilan sama sekali karena dampak COVID ini, ya silakan. Berhak menerima. Yang penting dimusyawarahkan, kemudian ditetapkan lalu disampaikan ke kabupaten untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak juga mendapatkan bantuan dari program lainnya seperti PKH dan kartu prakerja termasuk BPNT. Terakhir terkait dengan perbedaan angka maksimal ya, saya kira sebenarnya ini tidak berbeda. Pengaturan di PMK 40 mengambil angka yang tertinggi. Kenapa kami pakai rasio seperti di Permendes di bawah 800 juta 25%, karena ini mempertimbangkan ketika setelah pandemi ini ekonomi masyarakat semakin turun, maka itu difokuskan lagi untuk PKTD. Makanya di pengaturan Permendes itu penekanannya 3. Yang pertama adalah BLT, yang kedua adalah pencegahan dan penanganan COVID, dan yang terakhir adalah PKTD. PKTD ini adalah persiapan di tahap akhir. Tetapi manakala kebutuhan BLT oleh masing-masing desa melebihi angka maksimal yang ditetapkan, itu dapat saja menganggarkan lebih selama ada persetujuan dari kabupaten. Pengaturan ini saya kira inline antara Kemendagri, Kemendes maupun Kementerian Keuangan. Saya kira itu Pak Imam. Terima kasih.